Welcome back to Central Boys, back lagi bersama Om Kiku aja. Kali ini gue mau bahas salah satu blockchain layer zero yang ini nggak EVM, tapi dia bisa integrasi ke mana aja. Namanya Venom Network. Dan Venom Network ini lagi hype-hype testnetnya barusan dari tanggal kemarin ya, which is tuh tanggal 27 teman-teman. Dan kalau kita lihat di sini, dia tuh disupport sama Abu Dhabi Global Market ya, alias stock marketnya Dubai ya teman-teman ya. Ini gokil banget, dan dia ngeklaim transaksi per second ya itu 100 ribuan ya, dan transaksi fee-nya tuh 0,0002 ya, alias mungkin 1 perak rupiah gitu ya teman-teman ya, di bawah itu bahkan. Dan dia punya mekanisme dynamic sharding yang dimana berbeda dengan blockchain Harmony One yang shardingnya tuh kayak jalur tol yang terpisah. Ini tuh transaksinya bisa di split saat melakukan transaksi dan approval, supaya transaksinya tuh ya biar bisa diprosesnya tuh lebih gampang gitu ya. Jadi nggak dipaksain pada satu jalur tertentu gitu untuk proses transaksinya dari validatornya. Dan dia ngeklaim blockchainnya itu zero emission ya, nggak gitu makan banyak listrik untuk node-nya teman-teman. Dan dia lengkap banget buat walletnya sendiri, udah ada di Google Play, di App Store, ada APK-nya juga, dan juga bisa diinstal di Chrome ya, atau browser-browser yang menggunakan engine Chrome. Jadi teman-teman yang pakai Microsoft Edge itu kalian nggak bisa gitu, meskipun kalian bisa tetap install extensionnya. Gue udah nyoba dan nggak works gitu. Nah, ini tampilan walletnya tuh kayak gini ya teman-teman, dan ini tampilan NFT-nya. Sebelum kita lanjut, mungkin kita bakal bahas sedikit kira-kira dia tuh teknologinya kayak apa sih. Nah, dia punya virtual machine dari blockchainnya, itu namanya traded virtual machine, yang dimana ini sebenarnya mendukung mekanisme dynamic sharding dia tadi, yang dimana transaksinya bisa di split buat diprosesnya lebih gampang. Dan dia bilang ini tuh supaya untuk processing transaksi dalam blockchainnya itu paralelnya juga lebih mudah, dan juga lebih dinamis untuk mindahin kontrak dari blockchainnya guys gitu. Jadi lebih fleksibel, dan juga dia pingin akunnya itu supaya execute-nya itu bisa jadi lebih otomatis, dan juga ada message eksternal yang bisa dikirim. Jadi misalnya kalau misalnya data transaksinya mau dilacak dan cuma bisa dibaca dalam on chain, itu secara off chainnya pun juga bisa gitu teman-teman. Dan dia pinginnya ada arbitrary blockchainnya juga, dimana nanti ketika antara dari sisi privasi dan publiknya untuk transaksi blockchainnya itu bisa dibaca, dan mungkin bisa dijadikan bukti untuk orang-orang approve transaksinya itu benar-benar jelas gitu ya. Jadi beda dengan blockchain pada umumnya yang cuma bisa dilacak secara on chain, ini secara off chainnya mungkin dia tetap dalam internet biasa pun bisa gitu ya. Ini keren, dan dia membuat bahasa pemrograman yang namanya Tcl. Jadi Tcl ini tuh turunan dari Solidity yang biasa dipakai di EVM ya, atau yang di jaringan-jaringan L1 atau L2 yang menggunakan engine Ethereum gitu ya teman-teman. Nah, dia buat derivatifnya itu tuh supaya blockchainnya itu lebih mudah digunakan dari aspek nggak cuma mungkin tampilan penggunaan, tapi juga dalam processingnya juga lebih mudah ya gitu. Dan dia juga ada sistem block leaf yang dimana ini tuh bisa membuat testing dari script di dalam blockchainnya itu bisa disesuaikan sesuai lingkungannya ya. Di sini tuh lingkungannya mungkin bisa dari penyesuaian ke koneksi internetnya, maupun juga penyesuaian ke aplikasi yang sedang diakses ya teman-teman gitu. Dan dia juga documentationnya lengkap, dan karena dia didukung oleh stock marketnya Dubai atau Abu Dhabi Global Market ya tadi ya teman-teman, dia itu selain mendukung fitur DAO, social fi, DeFi, dia juga mendukung CBDC dan juga traditional finance, yang dimana traditional finance ya akan ditranslate ke on-chain dalam Venom Network ini. Itu bakal dipakai mungkin untuk payment belanja sehari-hari, dan juga mungkin untuk logistik ya teman-teman ya gitu. Mungkin juga bisa saham ditranslate on-chain, itu gokil juga ya. Dia juga menciptakan decentralized identity untuk yang lebih mudah diproses sesuai teknologi dia tadi ya teman-teman, yang bisa dibaca
secara on chain dan off chainnya tuh lebih jelas gitu. Dan tenang aja buat teman-teman gamer, mereka juga ada fokus ke GameFi ya teman-teman gitu. Dan kalau kita lihat untuk proses overview dari aplikasi yang kalian mau bikin ya, misalnya kalian mau bikin di app dan apply grant di mereka di Venom Foundation-nya, itu mereka udah prosesnya cukup cepat. Jadi ini ada 2 sampai 4 minggu untuk pre-screeningnya. Jadi proposal kalian baru masuk, nanti kalian diminta pitch, baru di approve dan kalian bisa develop di apps di Venom networknya ya teman-teman gitu. Dan kalau kita lihat partnernya sendiri itu juga cukup ngeri ya. Ada Cointelegraph, ada TenScratch, ada Reuters, Investing.com, Bitcoin.com, ada Entrepreneur, The Block, dan Defiant ya. Jadi ini partnernya gak cuma dari Web3 aja, tapi dari finance konvensional aja tuh udah lumayan greget gitu ya teman-teman ya. Nah kalau kita lihat langsung, untuk kalian bisa mencoba testnetnya yang live, yang dimana kalau kalian cek di Discordnya di sini di event detailnya itu cuma sampai tanggal 30 ini ya, jam 9:30 pagi ya waktu Indonesia Barat kita ya kalau didetek di sini ya gitu. Nah ini kalau kita lihat untuk testnetnya sendiri itu prosesnya gampang. Kalian bisa install, kalau mau pakai mobile kalian bisa install wallet mobilenya maupun pakai browser Chrome. Dan nanti kalian tinggal ambil token testnetnya. Di sini gue udah ambil, biasanya dikasih 50 Venom ya. Di sini kalau kalian klik nanti dia akan diarahkan ke sini ya teman-teman. Nah get testnet ya. Tapi untuk testnetnya karena gue udah ambil, kalau mau ke klaim lagi gue harus menjalankan tax lagi untuk mendapatkan token testnet lebih banyak ya teman-teman gitu. Tapi gue nggak akan lakuin dulu untuk konten taxnya karena ya sambil nge-review kalian ya gitu ya. Tapi intinya kalau waktu awal connect kalian cuma diminta untuk follow Twitter mereka yang Venom Network, ini yang untuk blockchainnya, dan foundationnya untuk grants aplikasi-aplikasi yang bakal dibangun di Venom Networknya teman-teman. Jadi cukup menarik. Dan kalau kita lihat ini tampilan untuk ngelacak NFT di blockchain explorernya, yang dimana ini kalau kita klik di walletnya itu udah ada kelihatan di sini ya teman-teman ya gitu. Kalau kita lihat di homepage ya, nah ini tampilan blockchain explorernya tuh original banget dan kalian bisa connect wallet buat nge-proof transaksi kalian ya gitu. Nah di sini udah connect dan kalian bisa untuk mungkin launching kontrak, kalian mungkin verify di sini dan lain-lain ya teman-teman. Kalian mungkin bisa juga buat token juga gitu, dan ini udah banyak token testnet yang dibuat sama orang-orang ya di sini ya. Ini cukup menarik teman-teman. Dan ini contoh kalau address wallet gua di copy, dan addressnya itu cukup unik ya teman-teman ya. Dia tuh lebih panjang daripada address EVM, dan biasa ya kalau EVM biasa itu ada 0x, nah ini diganti jadi 0.2 ya. Jadi lucu banget gitu teman-teman. Dan ini bukti transaksi ya. Dan ini lebih simpel dibaca sebenarnya ya teman-teman ketimbang kalau kalian buka Etherscan ya. Meskipun sama masih, tapi ya masih lebih enak dilihat gitu ya. Dan dia benar-benar misahin ini untuk transaksi secara in out ya secara general, ini yang untuk fokus transaksi, ini untuk fokus pembelian token, convert, dan ini untuk token balance-nya yang di luar saldo koin Venomnya, dan juga dia ada itemnya untuk NFT dan source code-nya ya. Jadi ini benar-benar lebih dipisahin dan lebih teratur, sistematis gitu ya untuk explorernya. Langsung kita ke DEX ya. Ini namanya lucu, web3.world DEX ya. Dan ini gua bakal mau coba bikin LP, dan tadi gua udah nge-swap untuk coba beli USDT yang pakai token Venomnya. Di sini gue mau coba bikin pool pakai mungkin token micin ya teman-teman ya, Shiba Inu ya. Mungkin gue bakal tes ya, mungkin gue bisa tes 8 kali ya teman-teman ya. Nah buat 8 token Shiba-nya banyak guys. Kita swap aja, dan ini tampilan approve-nya keren banget sumpah. Dan dia karena sistem transaksinya split, jadi misalnya kalian naruh di swapnya 8, amount yang dia taruh di sini itu kadang dilebihkan guys. Jadi nanti ada kemungkinan ketika prosesi transaksinya yang di split itu berhasil, nanti kelebihan ini akan dibalikan kembali ke wallet kalian. Jadi nggak perlu khawatir ya teman-teman ya gitu. Dan ini memang ditujukan supaya misalnya salah satu transaksinya saat split itu macet, at least kalian tuh udah ngeboost
transaksinya nggak perlu manual lagi kayak di blockchain-blockchain yang berbasis EVM pada umumnya yang pakai Ethereum yang harus setelah transaksi baru kalian boost untuk mempercepat transaksi. Ini udah nggak perlu. Jadi dengan split itu kalian udah sediain benchmark lebih untuk transaksinya bisa berjalan lebih cepat. Jadi kita confirm aja. Ini sumpah tampilan konfirmasi walletnya ganteng banget, gua nggak bohong. Demi Allah ganteng banget. Dan ini kalau kita cek, ini kan masih pending ya teman-teman ya. Dan ini untuk yang tadi gua swap terus sebelumnya, ini ada completionnya di 263 detik ya. Alias kalau dibagi ya kurang lebih 45 menitan ya teman-teman. Gitu, dan ini masih pending ya. Nah, untuk LP-nya sendiri kita bisa cek di sini untuk liquidity-nya yang udah ada tuh ada apa aja sih teman-teman gitu. Dan di sini lengkap, dia ada TVL-nya juga dan invest score-nya mereka tentuin untuk tingkat volatilitasnya tinggi atau rendah atau market cap-nya cukup tinggi atau rendah ya teman-teman ya. Mungkin kayaknya ini Venomnya juga ada wrap Venomnya, jadi mungkin kita harus convert dulu ya tadi ya. Ini tadi ada 8, mungkin kita bakal pakai 5 aja untuk di wrap ya teman-teman. Kita nggak punya, sorry maksudnya. Nah, ini kita pakai saldo yang tadi ya teman-teman ya. Untuk wrap kita balikin aja ya teman-teman ya. Nah, ini transaksinya bakal ada kemungkinan slippage, ini udah dikasih tahu. Oke, kita confirm aja. Moga aja bisa ya teman-teman. Nah, ini kalau kita lihat ini ada benchmark lebihnya lagi. Ini dimaksudkan untuk refundable-nya in case kalau transaksinya gagal ya teman-teman. Jadi ini enaknya blockchain ini tuh bikin kalian sebenarnya untung gitu. Kalau semakin sering transaksi dan semakin padat di dalam satu address, ada kemungkinan malah kalian dapat cashback setelah bertransaksi ya. Itu menurut gua gokil banget. Ini kelebihan kliknya. Nah, ini kalau kita lihat, kita tunggu aja ya teman. Sambil nunggu kita bisa cek ini untuk stakingnya teman-teman. Di sini stakingnya ini ada 5 validator testnet yang kemungkinan mungkin di provide dari tim Venomnya sendiri ya teman-teman ya. Ini cukup menarik. Dan di sini untuk staking itu kalian minimal harus 10 Venom ya. Sayangnya saldo gue udah nggak ada, jadi ya sayang banget gitu ya. Dan ini untuk website Venom Pool untuk staking testnetnya yang staking secara langsung ke validator itu emang delaynya lama ya guys, jadi kadang kurang worth it gitu untuk kalian coba. Kalau misalnya kalian males, kalian mungkin bisa skip aja. Tapi kalau untuk memaksimalkan siapa tahu dapat airdrop yang token mainnetnya, itu kalian bisa coba ya. Dan di sini itu dia juga ada bridge-nya ke EVM dan kalian bisa pilih chain-nya. Tapi kalian harus connect dulu wallet MetaMask kalian. Di sini gue pakai Brave Wallet yang ya sama aja sih teman. Nah, di sini gue connect dan kalian bisa pilih chainnya untuk Venom Testnet, Phantom, Opera. Jadi dia mendukung EVM-nya baru Binance Smart Chain dan Phantom ya. Sayangnya ketika gue pengen transfer BNB mainnet gue ke dalam Venom Testnet, BNB gue nggak ada ya, bener-bener kosong teman-teman di sini. Jadi gue nggak bisa nyoba gitu. Tapi next gue bakal coba ya gitu ya. Mungkin off kamera ya. Nah, di sini ada Venom Stack, ini adalah staking pool yang pakai kolateral ya teman-teman ya. Di sini gue sebenarnya udah punya. Kalau kalian lihat di sini, ini ada token stakingnya. Ini gue udah staking di sini teman-teman. Dan ini bisa gue unstack aja gitu. Misalnya yang token yang tadi gue udah punya, harusnya sih kebaca ya, tapi kok nggak kebaca ya teman-teman. Ini ya tes staking Venomnya, tinggal unstack. Misalnya gue mau taruh 9. Nah, nanti kalian bakal receive. Tapi di sini nggak kebaca ya. Ini mungkin agak aneh juga. Padahal gue udah connect wallet gitu ya. Nah, di refresh dulu guys. Nah, baru kelihatan ya. Di sini gue baru bisa coba unstack ya. Tapi di sini gue bakal unstack setengahnya aja. Mungkin ya 4,7 ya teman-teman ya. Gue bakal unstack setengahnya aja. Dan ini buat ngebuktiin ke kalian ya teman-teman ya. Gitu. Gila, ini sumpah keren banget. Nah, transaksinya apakah langsung diproses dalam waktu cepat? Enggak juga guys gitu. Nah, kalau kalian lihat ini ngurangnya pun harusnya lebih rendah dari seharusnya, tapi ada cashback refund dari split shardingnya tadi. Nah, ini udah mulai agak turun ya. Dia turun dulu. Jadi ada biaya yang dia makan untuk
transaksinya dulu baru bisa di approve. Nah ini untuk NFT marketplace-nya ini gue udah pasang offer dan tampilannya tuh seperti ini untuk NFT marketplace-nya. Kalau kita lihat dari homepage ya, ini NFT ya cukup menarik ya. Tapi di sini yang udah dari join dari yang lebih early itu udah pasang harga mahal-mahal banget guys. Sumpah gua nggak ngerti lagi. Jadi mungkin gua mau coba ya, collection yang ini ya. Kita loading dulu. Kalau dan ini gue udah connect walletnya harusnya sih oke. Dan ini belum ada fitur untuk minting NFT-nya ya. Jadi cuma buy and sell dari collection yang udah disediakan dari testnet si tim Venomnya gitu guys. Dan ini tampilannya jelas ada itemnya, ada ownernya. Ini dibuat oh ternyata mereka dari testnet awal-awalnya. Ini mungkin private testnetnya ya, yang dimana yang udah join di community Venom sebelum masa-masa dia rilis public testnetnya ya teman-teman ya. Jadi dia udah ready gitu. Dan kalau kita lihat sendiri di walletnya itu udah ada testnet reserve yang dimana ini khusus orang yang dari ikutan private testnetnya waktu Discordnya awal-awal tahun ya gitu. Dan dia juga udah ada mainnet reserve-nya dan mainnet yang public. Tapi ini mungkin mainnetnya belum ada isinya ya teman-teman ya gitu. Nah ini kalau kita lihatnya NFT mahal-mahal banget guys ya, nggak ada yang murah gitu ya. Kalau kita lot berharap nyari harga murah yang mungkin cuma 5 Phantom bisa gua collect gitu dengan saldo gue yang cuma 14,1 ya gitu ya. At least daripada cuma dapat NFT achievement, yang dimana NFT achievement kalian bisa dapat ketika kalian nyoba ini ya, earn NFT achievement ya gitu. Dan di sini achievementnya kalian harus complete task. Di sini gue udah complete tasknya banyak gitu. Jadi mungkin gue bakal klik di sini lagi untuk complete task. Dan ini follow Web3 World. Jadi gue bakal klik follow. Ikutin task-tasknya aja. Kalian bisa dapat NFT dari si tasknya ini. Kalian tinggal cek processing udah komplit, udah swap gue udah pernah, add liquidity belum. Jadi gue bakal coba buat LP nya, berharap token Shiba-nya udah masuk ya. Kita coba add listnya, mungkin daripada ini kita coba refresh, siapa tahu ada token barunya. Nah ini token Shiba-nya udah, gue bakal liquidating providing, dan di sini gue bakal masukin Venom dan Shiba ya teman-teman ya. Ini gue bakal taruh di sini. Ini gue taruh maksimal ya. Ini gue connect account dulu seperti biasa. Dan connect accountnya aja tuh kelihatannya mahal banget ya pakai 2 Venom karena efek split transaksi tadi. Padahal sebenarnya enggak juga gitu ya. Nah ini udah connect. Nanti baru kita masukin angkanya ya. Angkanya ayo dong masuk. Tunggu dia connect gitu ya. Nanti ini baru bisa gue complete tasknya dan juga farm aset ya. Jadi ini gue bilang sih untuk DEX sendiri ini tuh termasuk keren sebenarnya. Nah ini udah liquidity fullnya udah bisa approve dan gue udah bisa pakai ya teman-teman. Tapi di sini ya udah mulai muter. Harusnya udah connect ya. Ini aneh banget. The enough Venom you can grab native Venom token. Oke ini gue udah ada guys, nggak usah khawatir. Ini kok agak-agak sulit gitu ya. Mungkin gue coba balik lagi, refresh, atau mungkin gue bakal add dari sini ya. Tadi udah ada rep Shiba ya, Shiba. Nah gue Venom Shiba open position. Nah ini gue udah bakal masukin. Harusnya ini udah oke ya. Gue udah tes mungkin yang di wallet, tapi ini kayaknya agak aneh juga ya teman-teman ya. Loadingnya lama betul, mungkin lagi delay guys. Nah ini terkadang seringkali untuk website stakingnya dia tuh masih suka agak kadang nge-lag-nya, bugnya masih gitu. Dan mungkin untuk aplikasinya itu yang baru dicoba-coba, memang untuk di appsnya saat ini baru 6 ini ya, belum terlalu banyak. Tapi mereka bakal list selanjutnya yang untuk di testnetnya, public testnetnya. Mungkin ada public testnet kedua, gua nggak tahu juga. Ini udah disiapin ya guys ya. Bahkan ada aplikasi yang untuk tradingnya gitu ya. Gua harus connect pool lagi. Ini tuh kayaknya ada faktor approvalnya mungkin macet gitu ya teman-teman ya, karena banyak yang melakukan ya gitu. Nah ini connecting poolnya, jadi mungkin ini maksudnya untuk ngeregistrasi ya teman-teman ya gitu. Dan gila, gua dari transaksi aja cashbacknya banyak banget guys
Gak bohong, gua ini keren banget sih. Jadi ya buat teman-teman yang suka blockchain ala-ala pay later gitu ya, atau ala-ala mental kartu kredit, ini cocok banget buat kalian sih, sumpah. Gua nggak bohong. Nah, ini harusnya udah connected, Dex connected. Tapi kenapa gua nggak bisa ngisi ya? If don't have Venom, you can wrap native. Oke, gua harus nge-wrap dulu. Kayaknya kurang katanya. Jadi harus lebih gitu ya guys ya. Jadi mungkin gue tambahin aja like 4,5 gitu ya. Di wrap dulu teman-teman. Siapa tahu bisa kita bikin poolnya dan komplit taksnya yang tadi ya gitu teman-teman. Dan ini gue berharap banget transaksinya jangan lama. Gue tahu lu tukang nge-split tapi jangan gitulah guys ya. Karena lumayan ini nggak gure gitu ya untuk transaksinya. Tapi gue senang ini menurut gua blockchain yang cukup menarik juga ya untuk dipakai. Dan ini dia juga ada DAO-nya di sini teman-teman. Oh, token W3W-nya nih. Nah, ini ada allocation dari DAO-nya guys. Lebih dominan pool mana gitu ya. Ini analitiknya cukup menarik juga kalau dilihat. Dan dia juga ada bridge-nya juga guys. Gua nggak tahu nih bridge-nya apakah sama dengan yang tadi. Oh, ternyata sama guys yang tadi. Ternyata dia ada buildernya, ada fastingnya. Nah, mungkin kita coba cek-cek fastingnya di sini. Oh, ini kalian mau buat kontrak token baru ya. Kalian bisa custom, mungkin namanya apa, untuk lock period berapa, dan juga fasting ya. Mungkin kita coba aja pakai Venomnya dulu. Kita fasting untuk mungkin 30 hari standar, dan addressnya kita pakai address kita. Bisa nggak ya kalau self fasting gitu ya teman-teman ya. Fasting amountnya mungkin gue cuma coba 3 kali. Nah, kita continue. Nah, ini kontraknya untuk fasting, dan kita coba lagi ya teman-teman. Jadi benar-benar ngulik banget, ngulik gitu ya. Dan gue berharap ada NFT yang murah banget, please pretty please. Oke, ini udah 20-an, udah turun. Ada yang makin turun, gue berharap ada yang 10 ke bawah ya, dengan modal yang makin cirit gitu ya. Kalau kita lihat cukup set juga diriku, modalnya tipis gitu. Wah, ini ada 10 tadi guys, top. Oh, ini tapi nggak for sale guys, ini harga rendahnya bayangkan over. Start bid, highest bidnya, oh ini bidnya mungkin kita, oh nah auctionnya udah finish ya gitu. Gak ada guys ternyata harga NFT yang murah, mungkin karena gua nggak ikut private testnetnya ya teman-teman, sayang banget sih. Tapi kalau gue bisa kok membeli NFT di sini sih mungkin ya oke lah ya teman-teman ya, lumayan gitu harus. Kita balik lagi komplit taksnya yang tadi di sini untuk add liquidity di DEX-nya ya, yang dimana DEX-nya ini agak-agak nyeselin juga ya. Ini gue udah tambahin, udah jelas, tapi transaksi connect poolnya masih nggak bisa gitu. Ini menurut gue aneh, ada bug yang mungkin harus di solve juga ya teman-teman ya. Dan ini kalau buat teman-teman tahu, ini gue benar-benar saat bikin konten ini gue tuh langsung nyoba live ya gitu. Jadi gue udah ngotak-ngatik sebelumnya di wallet lain, tapi untuk yang ini gue nyoba benar-benar kayak fresh ground buat kalian bisa merasakan experience ya teman-teman gitu. Alright, itu aja mungkin, sambil mungkin daripada nunggu taksi lama-lama dan agak nyebelin gitu ya. Gue tahu ini banyak banget, masih banyak bugnya juga. Mungkin gue minta opini kalian tentang si Venom Network ini, apakah bisa menjadi layer zero non EVM pertama yang benar-benar bisa mengalahkan zkSync dan juga layer zero ya teman-teman ya. Yang dimana testnetnya mungkin udah berjamur banget untuk kontennya, dan juga mungkin apakah dia bisa integrasi ke blockchain non EVM seperti Tezos, seperti Solana, seperti NEAR, dan mungkin blockchain yang kayak ICX, NEO itu bisa diintegrasikan dengan Venom Network ini dan menjadi game changer baru di next cycle bull market ya. Komen aja di bawah. Itu aja dari gua, The Central Boys signing out. Let's go everyone.